Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Cirebon Official. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara import soal Word ke dalam aplikasi Moodle pada bagian yang pertama, yaitu dengan menginstal dulu aplikasi yang namanya Moodle to Word ke dalam Microsoft Word. Nah, pada bagian yang kedua ini kita bagaimana caranya membuat template di Moodle Quiz dengan menggunakan Microsoft Word. Simak videonya dan langkahnya berikut ini. Nah, silakan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya ya. Pastikan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal aplikasi Moodle to Word-nya, pasti akan muncul menu yang namanya Moodle Quiz seperti ini ya. Jika masih belum muncul, silakan putar kembali video bagaimana cara menginstal Moodle to Word-nya pada materi cara import soal Microsoft Word ke dalam aplikasi Moodle pada bagian yang pertama. Nah, sekarang kita bagaimana cara menyiapkan template-nya agar soal kita itu sesuai dengan template yang diinginkan ke dalam aplikasi Moodle. Nah, silahkan Bapak Ibu buka menunya yang bernama Moodle Quiz. Kemudian Bapak Ibu klik New Question File. Nah, klik New Question File. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menyimpan terlebih dahulu nama filenya. Silakan beri nama file name-nya, misalkan adalah soal UTS misalnya. Kemudian save. Kemudian muncul pesan di ini di oke saja. Nah, sekarang ini adalah template soal yang akan Bapak Ibu inputkan ya di dalam template ini. Sebelum Bapak Ibu menginputkan soalnya ke dalam template ini, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan dulu soalnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 6 soal yang akan kita masukkan ke dalam template dengan jenis soal yang beda-beda ya. Nah, yang pertama di sini saya akan mengkopikan soal dalam bentuk teks ya. Misalkan seperti ini, kita blok ya, kemudian copy, kemudian kita paste di template soal tadi. Di sini pastenya Bapak Ibu. Ya. Ini saya hapus saja, misalkan hapus. Kemudian saya klik kanan paste. Ya, paste. Ya, seperti ini. Atau Bapak Ibu Ctrl V saja di keyboard ya, seperti ini. Nah, kalau mau dirapihkan teksnya silahkan agar sama ya, misalkan menggunakan teksnya apa, bebas Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, ini misalkan paragraf baru agar kelihatan rapih ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaannya tadi kurang lengkap. Nah, ini juga di copy. Pindahkan lagi ke template soalnya, paste ya. Nah, untuk soal yang ada di template ini, Bapak Ibu silahkan nanti mau ukuran teks atau jenis teksnya apa, ukurannya berapa, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu, di sini template yang disediakan oleh Moodle Quiz ini, Bapak Ibu jangan sampai merubah bentuk template-nya. Nah, nanti caranya Bapak Ibu di sini di kategori name, Bapak Ibu silahkan isi nama kategorinya. Nah, nama kategori ini adalah nama judul soalnya. Misalkan kayak tadi saya misalkan memberi namanya adalah soal UTS. Ya. Soal UTS. Nanti ketika diupload di Moodle pun nama soalnya adalah nama soal UTS. Nah, question 01 ini adalah ciri kalau misalkan soal ini itu berisi tentang apa, sehingga nanti ketika di Moodle itu Bapak Ibu mencarinya lebih mudah. Misalkan boleh diberi nama, misalkan question 1 adalah soal nomor 1, tapi kalau hanya diberi nama soal nomor 1, nanti proses pencarian misalkan ada soal yang salah, nah Bapak Ibu akan bingung soal yang mana, karena nanti soalnya kan diacak ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya menyarankan Bapak Ibu untuk question 1 ini diberi namanya sesuai dengan 2 atau 3 kata yang ada di salah satu soal. Misalkan saya mengambil ini ya. Nah, ini saya copy, saya tempatkan di sini. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada kesalahan soal, Bapak Ibu tinggal nyari aja berdasarkan kata kunci ini. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi, berarti soal ini berkaitan tentang paragraf, tentang pembahasan tentang yang namanya Bukit Tinggi ya. Di sini.
Nah, kemudian di sini kodenya MC, itu multiple choice, jangan dirubah ya Bapak Ibu. Kemudian berarti ini defaultnya 1, ya shuffle the question-nya berarti mau diacak atau tidak. Nah, kita pilihnya yes ya. Nah, number the choice itu berarti jawabannya apa? Nah, jawabannya misalkan untuk soal yang pertama ini adalah saya anggap A ya. Nah, ini penalty for us-nya, incorrect sign-nya ini dikosongkan saja karena kita tidak menggunakan cara kalau misalkan anak menjawab salah dikurangi nilai berapa, tidak ya. Makanya di sini dikosongkan saja untuk penalty for us incorrect try-nya ya. Nah, kemudian di sini untuk jawaban A-nya silahkan dikopas. Kayak tadi kan di sini di soalnya ada esai. Nah, ini di copy, pindahkan ke sini esai ya. Kemudian esai, lalu ada biografi, saya copy. Ada kisah tadi itu. Satu lagi ada kritik dan autobiografi. Autobiografi. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu jawabannya adalah A, maka di grade-nya ini Bapak Ibu kasih nilai 100 sehingga nanti kalau anak menjawab A maka akan diberi nilai 100. Nah, nanti kalau misalkan selain jawabannya selain A, masukkan B, C, D, dan E, maka dia akan diberi nilai adalah 0 karena salah ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh salah satu soal yang sudah dimasukkan ke dalam template Moodle to Quiz. Ya, ini siap, nanti Bapak Ibu tinggal langsung diimport aja di Moodle ya, nanti akan tampil soalnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu mau sekalian mengimportnya, kayak tadi kan saya ada 6 soal. Nah, 6 soal ini saya mau simpan dalam satu file soal UTS ya. Cara menambahkannya gimana? Ini kan baru hanya ada satu template soal ya. Nah, cara menambahkannya Bapak Ibu klik Moodle Quiz kembali. Di sini ada multiple choice, diklik multiple choice. Nah, nanti akan muncul question yang kedua. Ya, question yang kedua, silakan di sini question text-nya Bapak Ibu dihapus, diganti dengan soal. Kita masuk ke soal nomor 2. Misalkan tadi, nah ini soal nomor 2 ada gambar ya. Berarti ini saya blok copy, saya pindahkan ke sini. Nah, nanti dirapikan terserah Bapak Ibu, silakan. Yang penting jangan menghapus tabelnya ya, menghapus tabel atau template yang sudah diberikan. Nah, kalau misalkan gambar Bapak Ibu, ini kan gambar, tinggal klik kanan, copy, kemudian pindahkan ke sini lagi, klik kanan, paste ya. Nah, ini gambar. Nah, kemudian pertanyaannya apa tadi? Misalkan pernyataan yang sesuai dengan isi grafik adalah, nah ini di copy juga, copy, kemudian tinggal di paste di sini ya. Nah, lalu option A-nya apa? Silakan copy. Pindahkan ke sini. Option B-nya option B, lalu option C. Lalu option D. Dan yang terakhir option E. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu juga merubah default mark-nya, silahkan, nggak usah dirubah Bapak Ibu. 1, kemudian ini yes, ini jawabannya apa? Misalkan jawabannya B, ini dikosongkan. Nah, kalau B berarti di sininya jangan 100, A-nya jadi 0 ya, yang benarnya karena B jadi ini 100. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini soal nomor 2. Nah, di sini question 2-nya kita ganti, samakan dengan judul cermati grafik. Samakan dengan ini ya.
Nah, ini soal nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya misalkan mau menambahkan soal nomor 3, tinggal klik multiple choice kembali. Ya, klik multiple choice kembali. Misal saya ada soal matematika seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini kalau soal matematika Bapak Ibu bisa langsung mau meng-crop atau mau meng-screenshotnya atau mau sniffing sekaligus soal dengan jawaban opsinya itu juga bisa ya. Misalkan kita menggunakan snipping seperti ini, snipping tool. Nah, kemudian new kita blok misalkan ini soal dengan jawaban opsinya ya. Lalu kita copy, kemudian masuk ke template soalnya di sini. Ya, kita hapus, kemudian paste ya, klik kanan paste. Nanti di opsinya Bapak Ibu tinggal tulis aja di sini A, B, C, D, E ya. Nah, di sini berarti departemennya tetap 1 ini. Nah, kalau misalkan soal sama opsinya jadi 1 di soal, maka shuffle the choice-nya itu jangan diacak ya Bapak Ibu, berarti no di sininya. Ya. Karena nanti untuk opsinya itu karena jawabannya tetap ada di soal ya dalam bentuk gambar, maka tidak bisa diacak ya. Nah, di sini untuk jawabannya misalkan C ya. Nah, di sini dikosongkan di penalty for us-nya. Nah, berarti di sini A-nya jangan 100 berarti 0, yang 100-nya adalah C. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada 3 soal yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu dicoba untuk soal-soal yang lainnya. Yang penting Bapak Ibu jangan menghapus format tabel yang ada yang sudah diberikan oleh menu model quiz ya Bapak Ibu. Nah, yang dirubah tadi jangan lupa adalah misalkan ini bisa dirubah, misalkan ini fungsi inverse. Ya, yang dirubah hanya nama soalnya, isi soalnya ya, kemudian judul soalnya sama opsinya. Sama di ini juga jangan lupa untuk shuffle the choice-nya mau diacak atau tidak, lalu jawabannya apa, kemudian nilai kalau misalkan jawaban benarnya berapa ya. Begitu Bapak Ibu caranya ya untuk mengcopy soal-soal yang Bapak Ibu miliki di Microsoft Word dan dimasukkan ke dalam template model quiz, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mau masukkan ke aplikasi Moodle tinggal langsung diimport saja ya tanpa mengetikkan satu persatu di aplikasi Moodle-nya. Silahkan Bapak Ibu mencoba, tetap jaga kesehatan. Demikian nanti akan ada tutorial yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengimportnya ke aplikasi Moodle. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.